Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Pekerja migran Indonesia yang sering banget kita dengar dengan istilah PMI adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. PMI itu sering banget ya kita dengar akhir-akhir ini ketimbang TKW atau TKI yang kerap kali dikonotasikan kasar atau pembantu rumah tangga. Di tengah keterbatasan seiring berkembangnya ekonomi ya guys, banyak warga negara Indonesia khususnya perempuan berbondong-bondong pergi ke luar negeri untuk menjadi seorang TKW demi memperbaiki kehidupannya yang lebih baik dengan cara mendapatkan gaji yang lebih besar. Meski mendapatkan gaji yang lebih besar dari menjadi seorang PMI, kerap kali PMI khususnya yang tenaga kerja wanita terlibat kasus kejahatan baik menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Kali ini kita akan membahas satu kasus yang terjadi di Hong Kong, di mana ditemukannya dua orang tenaga kerja wanita asal Indonesia. Yang satunya ditemukan dalam keadaan kritis meskipun pada akhirnya meninggal dunia, dan yang satunya lagi dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan tubuhnya tidak utuh guys, seperti terlimitisi, ditemukan dalam koper. Untuk pembahasan kasus ini ya guys, sebelumnya saya minta dukungan support dari kalian dengan cara klik subscribe, dan jika kalian sudah mengkliknya, yuk kita bahas. Check it out. Sumartiningsih lahir di Cilacap 22 April 1991, adalah seorang putri dari ayah Ahmad Kaliman dan ibu Suratni. Untuk mempermudah jalan cerita ya guys, kita sebut saja Sumartiningsih ini dengan sebutan Sum. Karena kalian tahu sendiri kan, lidahku ini sepertinya itu keluh. Lidahku itu sepertinya itu susah sebut nama orang kalau namanya itu panjang. Sum ini tumbuh dan besar di desa Gandrumangu, Cilacap, Jawa Tengah. Di usia yang masih sangat muda guys, Sum ini sudah menikah dan mempunyai seorang buah hati. Menurut BBC Indonesia, suami Sum ini telah meninggalkan Sum ketika si buah hati ini tak lama dilahirkan. Dirasa kehidupan Sumarti ini begitu sulit setelah ditinggalkan sang suami ya guys. Dia itu berencana ingin menjadi seorang TKW. Rencana itu dia utarakan kepada orang tuanya, dan pada akhirnya setelah si buah hati berusia 40 tahun, dia merealisasikan keinginannya menjadi seorang TKW, yaitu Hong Kong adalah tujuannya. Pada tahun 2010, saat itu Sum kan masih menginjak usia 19 tahun ya, keinginannya pergi ke Hong Kong telah tercapai. Dia membahagiakan orang tuanya dengan cara mentransfer sejumlah uang setiap bulannya, dan sampai pada akhirnya dia kembali ke tanah air pada tahun 2013 setelah Sum menyelesaikan masa kontrak kerjanya di Hong Kong. Setelah menyelesaikan masa kontraknya, dia kan sudah di kampung halamannya ya guys. Di kampung halamannya itu Sum tuh kerap kali curhat ke ibunya kalau menjadi seorang helper di Hong Kong itu tidaklah mudah. Menjadi seorang helper di Hong Kong itu sangat melelahkan baginya. Jadi dia itu mendiskusikan atau merembuk sama ibunya kalau dia itu tertarik dunia DJ guys. Dia berencana ingin sekolah DJ. Akhirnya ibunya menyetujui, dan Sum ini mendaftarkan sekolah DJ, mendaftarkan dirinya sendiri sekolah DJ di Yogyakarta. Setelah dirasa skillnya ini mumpuni, setelah dirasa skillnya itu sudah bisa dipraktekkan di dunia kerja, dia berniat kembali ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan menjadi seorang DJ. Pada akhirnya Sum ini pergi ke Hong Kong guys, tapi kali ini Sum menggunakan visa turis untuk melancarkan perjalanannya mencari pekerjaan di Hong Kong. Saya nggak tahu guys, menurut kalian visa turis ke Hong Kong itu berapa lama sih masa stay-nya di sana gitu loh. Tak lama kemudian visa turisnya di Hong Kong itu akan segera berakhir ya guys. Dia berencana akan kembali ke tanah air Indonesia pada 2 November 2014. Tapi sebelumnya dia itu sudah menelepon kedua orang tuanya bahwa dia akan kembali ke Indonesia. Beberapa hari sebelum Sumiarti balik ke desa ya guys, orang tuanya kan pasti antusias ya guys menyiapkan ini itu untuk menyambut kedatangan Sumiarti. Tapi guys, betapa terkejutnya kedua orang tua Sumiarti ini mendapati kabar kalau putrinya itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Hong Kong.
Sebenarnya apa sih yang dialami Sumiarti hingga sampai-sampai dia kehilangan nyawa? Rurik Juting adalah seorang pria berusia 31 tahun berwarga negaraan Inggris. Dia adalah lulusan dari University of Cambridge. Tahu sendiri ya, kampus ini adalah kampus top, kampus paling bagus, masuk 10 besar kampus terbaik di dunia, guys. Jadi kalian bisa mengira-ngira si Juting ini adalah latar belakang dari anak pintar dan orang kaya. Si Juting ini ya guys sudah bekerja sebagai banker di Bank of America Merrill Lynch, yang mana pada tahun 2013 dia dipindah tugaskan di cabang Hong Kong. Otomatis dia tinggal dan menetap di Hong Kong ya kan. Si Juting ini ya guys mempunyai sisi kelam, yang mana dia itu suka sekali mengkonsumsi obat-obatan, suka mabuk-mabukan juga, dan suka mengunjungi tempat-tempat red district ya guys, itu loh yang kawasan merah yang seperti aku sebutkan sebelumnya ya. Dia itu suka mengunjungi tempat-tempat maksiat ya guys, seperti diskotik, tempat bordil, ataupun tempat-tempat hiburan malam lainnya ya guys. Seperti yang aku ceritakan sebelumnya ya guys, kalau si Sum ini bekerja sebagai DJ di Hong Kong, yang mana mereka ini akhirnya ketemu, si Juting sama si Sum ini bertemu di hiburan malam. Sejak saat itu mereka itu akrab dan kerap kali bertemu satu sama lain. Si Juting ini ya guys berhasil mengajak si Sum ke apartemennya guna melakukan hubungan enak-enak, yang mana sebelumnya si Sum ini diiming-imingi bakal dibayar uang sebesar 12.000 dolar Hong Kong setelah melakukan hubungan enak-enak. Kalau 2014 12.000 dolar Hong Kong tuh kalau dirupiahkan tuh berapa guys? Aku nggak tahu, kalian bisa ya ketik di kolom komentar. Perlu kalian ketahui ya guys, kalau Sumarti sama Juting ini bertemu bukan untuk yang pertama kalinya, ini udah kedua kalinya, karena sebelumnya mereka bertemu dan melakukan adegan ijlik di hotel, bukan di apartemennya Juting. Waktu itu Sumarti mengetahui kalau Juting itu mempunyai fetis yang nyeleneh, kelainan seks itu seperti bed. Sehingga Sumarti ingin mempercepat adegan ijliknya dan mengembalikan setengah uang yang diberikan Juting waktu itu. Waktu itu kan Juting merasa kentang, merasa hasratnya belum terpenuhi, jadi dia memendam dan menyudahi adegan ijlik itu. Pas kesempatan mereka bertemu untuk yang kedua kalinya ini, ketika Juting sudah mulai on, dia melihat Sumarti ini seperti nafsu, marah tuh jadi satu, karena Juting ini ke-trigger pas ketemuan yang pertama kali di hotel itu kan dia merasa kentang, dia merasa belum tersalurkan hasratnya ya. Langsung si Juting ini mengikat Sumarti, lalu menyiksa Sumarti seperti menyabet, dibekap, dililit lehernya. Semuanya penyiksaan itu dimulai sambil melakukan adegan dewasa. Dan perlu diketahui ya guys, Juting ini juga dalam pengaruh obat-obatan, yaitu kokain. Di percakapan video tersebut ada pertanyaan yang dilontarkan Juting ke Sumarti seperti ini. Sumarti, apakah kamu mencintai saya? Jika kamu menjawab iya, saya akan pukul 1 kali. Jika kamu menjawab tidak, aku akan pukul kamu 2 kali. Tapi jika kamu berteriak, aku akan pukul kamu 3 kali. Emang ya, namanya si Juting ini kan si Rurik Juting, mirip kayak kelakuannya, kayak setan si Jurik. Kita panggil si Jurik aja ya, sebel aku. Setelah si Jurik ini, kita panggil Jurik ya, aku kok kesel banget sih bahas ini. Kak mood lagi, kasihan. Oke lah, setelah si Jurik ini sudah selesai melakukan adegan dewasanya plus dengan sadismenya, lalu si Jurik ini menyeret tubuh Sumarti yang dalam keadaan masih terikat ke dalam toilet ya guys. Lalu dengan sadis juga dia leher Sumarti di dalam toilet. Nggak tahu tujuannya apa, mungkin dia tidak ingin apartemennya itu kotor ya guys, makanya dia mempunyai pemikiran yang bejat seperti itu. Dan gilanya lagi dan parahnya lagi ya guys, adegan itu dia dokumentasikan di dalam handphonenya, terus dia itu foto selfie ya guys. Aduh, dalam dalam adegan guys ada rekamannya Jurik juga seperti begini guys. Hai guys, aduh, maaf ya guys, aku tadi agak enek.
seperti aku itu merasa jadi Sumarti, ya ampun, sudah gila si Jurik ini ya guys. Lalu aku lanjutkan ya guys, sebisa aku ya guys. Kalau aku tidak bisa melanjutkan, mungkin aku akan skip ini ya guys. Terus dalam video tersebut guys, si Jurik ini mengatakan dengan bangganya seperti ini. Hai guys, aku telah menyandra Sumarti, lalu aku menyiksanya, terus aku kali-kali, terus aku dan ya guys, ada orang seperti itu padahal dia itu pintar. Dia itu kan tahu sendiri lulusannya tuh lulusan dari University of Cambridge kan. Kok bisa-bisanya dia itu seperti itu ya guys ya. 3 hari sesudah si Jurik ini menghilangkan nyawa Sumarti ya guys, lebih tepatnya tanggal 27 Oktober 2014, si Jurik membawa cewek lain lagi ke apartemennya. Dia ini juga adalah TKW asal Indonesia yang bernama Seneng Mujiasi. Sedikit info tentang siapa itu Seneng Mujiasi. Seneng Mujiasi adalah seorang wanita yang berusia 30 tahun berasal dari Muna, Sulawesi Tenggara. Seneng Mujiasi ini terjun ke dunia malam atau pergaulan bebas itu ketika dia menjadi anak OS waktu izin tinggalnya habis dan visa kerjanya juga sudah tak berlaku. Semenjak itu dia menetap di Hong Kong tanpa surat-surat gas, alias menjadi anak luar gitu loh. Berbeda dengan Sumiarti ya guys, penyiksaan yang dialami sama Mujiasi ini tidak direkam sama sekali oleh si Jurik. Namun kebiasaannya mengkonsumsi kokain atau obat-obatan itu masih kerap dilakukan oleh si Jurik ini, sampai ketika 1 minggu kemudian pada tanggal 1 November 2014 nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia itu menelepon pihak kepolisian Hong Kong kalau di rumahnya itu terdapat terdapat wanita yang lagi sekarat guys. Setelah mendapat laporan dari si Jurik ini, polisi bergegas meluncur ke apartemen mewahnya si Jurik ini. Dan betapa syoknya polisi Hong Kong ya, terperangah, terkejut ketika melihat sosok Mujiasi ini dalam keadaan masih hidup tapi kritis guys, meskipun pada akhirnya meninggal dunia juga ya. Di tubuh Mujiasi ini terdapat sayatan benda sajam ya guys, di leher sama di bokong, dan banyak sekali sabatan-sabatan ikat pinggang di sekujur tubuhnya Mujiasi. Segera setelah penemuan tubuh Mujiasi, lalu si Jurik ini ditangkap dan diamankan, dibawa ke kantor polisi Hong Kong ya guys. Tapi waktu polisi masih di dalam apartemen mewahnya si Jurik ini, mereka kan masih menyelidiki, masih kayak olah TKP gitu ya. Dan tiba-tiba di balkoni itu polisi itu menemukan koper guys. Waktu dibuka itu ternyata di dalam koper itu ada jasadnya Sumiarti dalam keadaan nggak utuh. Kepalanya sama badannya itu terpisah tapi dalam satu koper guys. Tubuhnya aku dari tadi menyebutnya Sumiarti maaf guys, Sumarti maksudnya, bukan Sumiarti ya. Ikan lidahku jadi kaku lagi, kita panggil Sum aja ya. Ketika polisi menemukan koper yang di dalamnya itu ada tubuhnya si Sum, itu tubuhnya si Sum itu mengeluarkan bau yang gak sedap guys, banyak belatungnya juga. Tapi entah kenapa ya, waktu Jurik mengajak Mujiasi ke kamar itu nggak ada bau-bau busuk. Mungkin pengaruh kopernya ditaruh di balkoni yang outdoor gitu mungkin. Pas si Jurik ini sudah ditangkap dan diadili di persidangan itu, si Jurik itu bersikeras nggak mau didakwa atas pembunuhan berencana. Dia itu menolak keras, katanya dia itu dalam pengaruh obat-obatan ketika kejadian itu berlangsung. Paling dikira si Jurik ini polisi atau hakim di Hong Kong bisa dibodoh-bodohi dengan kata-kata manisnya itu ya guys. Pak polisi Hong Kong tuh segera menyelidiki guys kehidupan Jurik sebelum mengajak cewek-cewek ini ke dalam apartemennya. Dan alhamdulillahnya polisi menemukan bukti kuat, yaitu CCTV ketika dimana si Jurik ini membeli seperti tali, membeli seperti ikat pinggang, membeli senjata tajam. Dan itu apa namanya kalau bukan pembunuhan berencana. Berhubung hukuman mati di Hong Kong sudah resmi ditutup guys pada tanggal 23 April 1993, maka si Jurik ini didakwa bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Emang Dajjal satu ini tidak bisa dihukum di pengadilan guys, dia itu harus dihukum itu menggunakan hukum rimba. Gimana guys menurut tanggapan kalian tentang Mujiasi dan Sumarti ini? Ancene bener-bener dan bener ya guys, kalau
apes itu tidak ada di dalam kalender. Jadi kita itu tidak usah aneh-aneh ya guys. Di negara orang kita itu hanya fokus satu, cari uang aja ya. Jangan menggeluti dunia malam, karena dunia malam itu emang lebih tinggi resikonya daripada menjadi helper. Saya akui menjadi helper itu sangat capeknya luar biasa, dimana bangun pagi jam 6, ada kadang-kala ada yang bangunnya jam 5 pagi, terus selesainya itu sangat malam, ada yang sampai jam 12 malam itu selesai. Seperti aku ini guys, bangun jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malamnya itu cari referensi buat video, terusan belum lagi edit. Aduh, kok tambah aku curhat. Jujur guys, saya tidak bisa membayangkan perasaan gimana kedua orang tua Sumiarti ini menerima kabar putrinya yang pulang dalam keadaan sudah tinggal nama guys. Padahal ya kurang sedikit lagi Sumiarti itu pulang loh guys, tapi gimana lagi, jalan cerita hidup itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Terlepas bagaimana pekerjaan dan profesi yang digeluti Mujiasi dan Sumarti, alangkah baiknya kita sebagai pahlawan atau pejuang keluarga, mari mendoakan kedua almarhumah ini ya guys. Semoga kedua almarhumah ini diterima, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Al-Fatihah. So, jika kalian suka dengan videoku, boleh dong bantu aku biar channelku bisa berkembang ya guys, dengan cara klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya, supaya kita bisa sama-sama mengambil hikmah dari segala topik yang kita bahas bareng-bareng. Dan jangan lupa ya guys, nyalakan tombol notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video yang terbaru, kamu adalah orang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Jangan lupa ya guys, kalian bisa sharing pengalaman kalian di sini ya guys. Nanti aku akan up ke video aku selanjutnya, dan kita bisa mengulas bareng-bareng dari kisah kalian dan mengambil pelajaran juga dari kisah kalian juga. Akhir kata ya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.